ambillah semenit 2 menit di hari kalian untuk berterima kasih atas segala kenikmatan yang kalian rasakan di hari ini, apa yang bisa kalian syukuri di hari itu, dan juga dengan tentunya mempersiapkan diri terhadap tujuan akhir kalian. Karena teman-teman, ini bukan sprint ya, tapi ini maraton. Hidup itu maraton. Kalian harus bisa menentukan pace berlari kalian, kapan kalian mengambil nafas, kapan kalian berhenti, kapan mengambil minum dan makan. Nah, jadi sekali lagi selamat siang teman-teman di sini. Sebelum kakak mulai nih, aku pengen tahu, nanti kan bisa raise hand ya, kalau misalnya sesuai dengan apa yang kakak tanyakan. Di sini yang masih SMA siapa nih? SMA kelas 3. Apakah di sini ada anak SMA kelas 3? Coba kita lihat. Atau SMA kelas 2 atau kelas 1 yang sangat prospektif? Bisa di raise hand. Siapa yang tadi bilang masih? Oh, Wafa. Kalau kelas berapa, Wafa? Kelas 10, Kak. Kelas 10. Oke, welcome Wafa. Nah, di sini mungkin bisa membantu untuk dapat gambaran ya, kira-kira pertimbangan apa aja nih yang harus Wafa pikirkan dan siapkan sebelum memilih jurusan. Oh iya, Wafa, kamu jurusan IPA atau IPS atau mungkin SMK? Jurusan IPS, Kak. IPS ya, berarti Social Sciences. Oke, nah di sini mungkin seperti Wafa ada yang masih kelas 10 dan teman-teman kelas 2 dan kelas 3 juga bisa nih mengambil tips-tips untuk memilih jurusannya untuk lebih matang lagi. Oke, jadi seperti yang udah dijelasin Aldi tadi, namaku Hana. SMA aku dulu di British International School Jeddah dan aku juga sempat sekolah di SMA Lab School Kebayoran kalau teman-teman pernah dengar ya SMA Lab School Kebayoran di daerah Kebayoran pastinya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke materi hari ini, kakak ingin menanyakan nih ke teman-teman, kenapa ya kita harus melanjutkan ke pendidikan tinggi? Apakah ada yang ingin mencoba? Menjawab? Aldi juga boleh mencoba jawab. Why do we need to go pursue higher education, teman-teman? Kalau aku mungkin rasa beda ya. Kalau aku kan Beda? emang, aku kan mau jadi guru ya. Jadi salah satu alasan biar jadi guru kan biar masuk perguruan tinggi dulu nih Kak, harus memiliki gelar. Kalau punya dosen minimal S2, jadi guru S1. Jadi aku mau meninggikan bangsa Indonesia ini setinggi-tinggi mungkin. Katakanlah aku mau jadi orang yang spesial buat mereka lah. Katakanlah kalau mereka di rumah ada masalah kayak ini psikologi pelajarin gitu kan. Saya jadi iya. Saya bisa jadi penenangnya, saya bisa jadi pokoknya bisa menaikkan mimpi mereka gitu. Pokoknya impian saya tuh bukan lebih perihal ke finansial tapi lebih ke arah pengen Indonesia lebih maju lagi gitu kalau alasan aku Kak. Amin ya rabbal alamin. Kita doain niat baiknya ya teman-teman ya Kak Aldi. Nah, jadi itu salah satunya ya, salah satu alasan Kak Aldi tuh yang kita bisa ambil adalah suatu prasyarat ya. Betul sekali teman-teman, untuk beberapa profesi kalian harus ke perguruan tinggi untuk dapat menggapai profesi yang kalian inginkan. Apakah ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Kalau aku bukan karena nyari prasyarat Kak, gitu. Mungkin ada alasan lainnya. Siapapun ada yang mau mencoba menjawab? Oke, nggak apa-apa. Di sini aku bisa sambil bahas ya, kira-kira jawaban-jawaban yang cukup umum tuh apa sih? Nah, alasan yang biasanya teman-teman SMA itu ingin memilih melanjutkan perguruan tinggi adalah pertama, memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup. In other words, financial bisa ya, atau kualitas hidup in general, karena ya teman-teman, uang memang bukan segalanya, tidak membawa kebahagiaan, tapi beberapa hal memang membutuhkan uang ya, untuk seperti kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga untuk pendidikan, biaya lain-lainnya, dan sebagainya. Alasan kedua yang biasanya dikatakan adalah untuk meningkatkan daya saing. Nah, apa nih Kak daya saing? Kan teman-teman SMA ini ada berapa ya satu Indonesia? 1 juta? 2 juta siswa? Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan skill
dan kualitas kita sebagai seorang individu untuk bisa menjadi individu yang lebih baik lagi kan. Kalian pasti pengen dong bekerja di tempat yang bagus, yang juga dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, di situ untuk bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu, kita harus memiliki daya saing yang baik. Dan juga alasan yang sangat banyak yang mungkin Kak Aldi juga tadi sudah sampaikan adalah untuk mengejar passion atau panggilan. Seperti Kak Aldi tadi ya, ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, ingin memberikan suatu comfort untuk anak-anak, begitu ya Kak Aldi ya. Ingin menjadi sumber kebahagiaan dan meningkatkan kualitas Indonesia agar lebih baik lagi, begitu ya Kak ya? Benar. Nah, ini adalah alasan yang sangat umum teman-teman. Dan banyak teman-teman lainnya itu ingin mengejar pendidikan tinggi karena alasan-alasan ini. Nah, tapi teman-teman, kira-kira menurut orang-orang yang memang menciptakan perguruan tinggi, sebenarnya perguruan tinggi itu untuk apa sih? Coba kita lihat. Nah, jadi teman-teman, berbeda dengan sekolah kalian di SMA, perguruan tinggi itu lebih dari sekedar pengajaran di kelas. Di sini kalian akan mendapatkan pendidikan yang lebih menyeluruh atau holistik agar kalian lebih berkembang sebagai individu dan juga meningkatkan ketekunan serta keterampilan. Jadi tentunya pelajarannya lebih sulit ya Kak ya kalau udah kuliah. Matematika udah mulai aneh-aneh tuh simbol-simbolnya dari integral, terus nanti ada simbol-simbol lain yang muncul-muncul kalau kalian ingin ambil ke arah teknik ya. Atau nanti kalau misalnya kalian ingin ke sosial humaniora, nanti istilah-istilah Inggris dan Latinnya tuh lebih ajaib-ajaib lagi nanti kalau kalian sudah kuliah. Dan di situ untuk meningkatkan keterampilan seperti itu. Nah, selain itu, kalian kalau lanjut ke perguruan tinggi itu bukan sekedar belajar saja atau meningkatkan ilmu saja, kalian juga akan diajarkan teman-teman cara berpikir, pola pikir, cara berkomunikasi dengan orang-orang, dan juga menyampaikan sesuatu yang lebih realistis. Jadi dari satu sisi, mungkin nih Kak Aldi punya mimpi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Itu suatu mimpi ya teman-teman ya, itu potensi. Nah, dengan kalian pergi ke perguruan tinggi, kalian bisa membuat mimpi kalian itu menjadi realisasi. It can be real, you can make it real. Gimana caranya biar ini bisa menjadi sesuatu yang realistis, teman-teman. Dari mimpi-mimpi teman-teman yang keren-keren banget nih, tata caranya dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya itu akan kalian pelajari di perguruan tinggi begitu. Nah, so kurang lebih perguruan tinggi seperti ini ya teman-teman. Tujuannya apa? Apa yang bisa kita harapkan dari pergi untuk belajar ke perguruan tinggi? Sejauh ini apakah ada yang ingin bertanya sebelum kakak lanjut? Mungkin sudah cukup clear ya. So, kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, oke Kak, aku ingin tahu nih Kak, kan perguruan tinggi itu ada banyak banget ya teman-teman. Kayak aku nih dari psikologi. Kemudian ada Kak Aldi juga ya, ingin ambil ke di geografi ya Kak Aldi ya sekarang. Di Benar Kak, geografi. Nah, itu dua ilmu rumpun itu saja sudah sangat berbeda nih. Meskipun yang satu ada di sosial humaniora, yang satu ada di sains gitu ya Aldi ya. Nah, di situ ada banyak banget. Jadi, gimana nih, Kak? Aku bisa milih jurusan yang tepat untuk aku. Kalau menurut Kak Hana, kalian harus mengenali diri kalian dulu. It starts from you. Nah, tapi, mengenali diri, gimana tuh, Kak, caranya gitu kan? Apa bagian dari diri kamu yang harus kamu kenali? Kalau menurut Kak Hana, kalian harus mengenali seutuhnya, diri kalian seutuhnya. Maksudnya seutuhnya itu gimana sih, Kak? Nah, ada 3 hal, teman-teman, yang bisa kalian refleksikan terhadap diri kalian untuk menentukan atau mengenali diri kalian lebih lanjut. Yang pertama, latar belakang pendidikan kalian apa? Kakak tahu nih ada banyak banget teman-teman dari berbagai macam pendidikan menengah ya. Ada yang dari SMA, ada yang dari SMK. Oh, itu typo, maaf ya, SMK harusnya. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin dari pendidikan madrasah aliyah. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan menengah yang sudah diakui oleh pemerintah ya. Jadi, nah dari sini teman-teman itu pilihannya sudah mulai terkerucut nih.
teman-teman SMA ada yang jurusan IPA dan IPS, begitu kan. Untuk teman-teman yang SMK, kalian sudah lebih terjuru lagi, ada yang tata rias dan sebagainya. Nah, dari situ kalian bisa melihat apakah apa saja nih opsi kalian dari jurusan-jurusan yang sudah kalian ambil ketika masih SMA, begitu. Nah, kemudian hal kedua, setelah kalian melihat nih latar pendidikan kalian apa, tipe kepribadian kalian itu apa sih? Nah, gimana Kak caranya? Aku kan bukan anak psikologi, aku nggak tahu nih caranya bisa mengetahui kepribadianku seperti apa dan minatku seperti apa. Gak apa-apa. Di internet sekarang udah ada banyak banget tes psikotes yang bisa kalian ambil. Salah satunya adalah MBTI ini atau Myers-Briggs Test. Di sini kan nanti akan ada muncul hasil. Ini kayaknya mulai hits nih kayak di influencer. Kalau kalian perhatiin di bio Instagram, kadang mereka suka nulis ENTP, INTJ. Itu kayaknya banyak banget ya sekarang teman-teman yang udah mulai pakai simbol-simbol kayak gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu jenis tipe kepribadian. Nanti teman-teman bisa mencari penjelasannya di website itu juga. Jadi, yang paling umum itu adalah apakah aku introvert atau extrovert, Kak? Begitu kan? Extrovert yang suka bertemu dengan orang, atau kamu orang yang introvert yang lebih reflektif, begitu. Dan macam-macam. Setelah mengenal diri kalian, kalian juga bisa tahu nih, kira-kira minat kalian tuh ada di mana melalui tes Riasek. Jadi dari tes Riasek ini, teman-teman bisa nih kira-kira meraba-raba lebih cocok untuk bekerja di tipe pekerjaan seperti apa. Begitu. Ini ada tesnya juga, free. Dua-duanya gratis ya teman-teman, MBTI dan Riasek ada nih, online dan gratis. Bisa kalian akses di internet. Gitu. Nah, setelah kalian mengenal diri kalian dengan lebih baik lagi, hal aspek ketiga yang bisa kalian pertimbangkan adalah minat dan bakat kalian. Cara aku tahu minat aku apa sih, Kak? Kayaknya aku tertarik banyak hal deh. Ya kan? Pasti kayak kamu ngeliat video di TikTok gitu ya, tentang orang masak. Oh, aku tertarik dengan memasak begitu. Kemudian lihat lagi video TikTok orang yang menggambar. Aku juga jadi tertarik menggambar, Kak, dan sebagainya. Kayak banyak banget di dunia ini yang bikin kita tertarik ya. Tapi kalau untuk minat perguruan tinggi, itu lebih dari sekedar tertarik sih, teman-teman. Tertariknya di sini adalah topik yang selain membuat kalian penasaran, itu juga topik yang ingin kalian dalami. Dalami gimana tuh, Kak? Misalnya, teman-teman tertarik dengan apa ya yang paling ini, coba kita pikirkan contohnya. Tentang climate change misalnya, perubahan iklim. Kan sekarang lagi banyak nih isu-isu, wah nanti planet kayak ada isu-isu kebakaran hutan, atau mungkin ada isu banjir, itu semua adalah isu-isu dari perubahan iklim, betul kan teman-teman? Nah, kalau tertarik, kalian cukup tertarik untuk mencari tahu. Tapi kalian tahu kalau ini adalah ingin yang kalian pelajari, dari apa, kalian ingin tahu penyebabnya apa sih? Cara kita bisa menyelesaikan dan mengakhiri ini bagaimana sih? Kalau pertanyaan-pertanyaan bercabang muncul, teman-teman, ada kemungkinan kalian ingin mendalami ilmu itu, teman-teman. Beda kayak misalnya nih, kamu suka sama artis K-pop gitu. Oh, ada BTS begitu. Oh ya udah ada BTS aja gitu. Tapi kalau kamu tertarik, teman-teman, kamu ingin tahu BTS tuh kenapa bisa debut ya, begitu. Mereka marketingnya bisa gimana ya, sampai mereka bisa ke US. Kok bisa sih? Terus kalian ingin mencari tahu lebih lanjut lagi, wah jangan-jangan kan tertarik dengan cabang ilmu yang ada di situ. Bukan menjadi K-pop idol ya, tapi untuk menjadi orang yang memanage K-pop idol. Salah satunya begitu, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan kira-kira topik apa yang ingin kalian dalami untuk di perguruan tinggi, begitu. Oke, nah kalau gitu kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Alright, nah ini adalah contoh. Jadi dari 3 hal sebelumnya, latar belakang pendidikan, tipe kepribadian, kemudian ada minat dan bakat. Di sini ada 2 siswa nih, ada 2 siswa SMA. Yang pertama ada Bulan. Bulan itu siswi SMA jurusan IPS. Ia adalah orang yang ramah dan senang bertemu dengan orang baru, serta bereksperimen dengan makeup.
Ia adalah ketua OSIS dan memiliki channel YouTube dengan 1.000 subscribers. Nah, jadi kalau teman-teman di sini lihat, kita tahu nih kalau Bulan itu anak jurusan IPS yang memiliki ketertarikan terhadap makeup dan juga senang bertemu dengan orang, begitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang penting teman-teman. Selain minat, kalian juga harus tahu nih, kalian kekuatannya apa? What is your strength? Apa yang kemampuan yang menonjol dari diri teman-teman? Kalau dari Bulan, dia ini ketua OSIS, jadi dia punya skill leadership ya. Dan dia juga memiliki channel YouTube dengan 1.000 subscribers. Wah, berarti sebenarnya channel YouTube-nya cukup besar ya. Berarti mungkin kemampuan videonya pun cukup baik, membuat video dan editing skills-nya begitu. Nah, selain itu ada nih siswa lagi, namanya Uyong. Kalau Uyong nih adalah siswa SMA jurusan IPA. Dia adalah orang yang reflektif dan sering mengimajinasikan dirinya menciptakan beragam teknologi baru. Wah, aku pengen nih ciptain mobil yang nggak pakai bensin misalnya. Ia juga sering mengikuti lomba olimpiade matematika dan fisika selama dia sekolah. Cukup beda ya sama Bulan, tapi Uyong pun memiliki kelebihan lainnya. Meskipun dia bukan ketua OSIS, dia sering mengikuti lomba olimpiade, teman-teman. Dan juga meskipun dia tidak terlalu sering berkomunikasi dengan orang lain, dia sering mengimajinasikan berbagai macam teknologi baru seperti itu. Nah, teman-teman mungkin kalau di rumah bisa nih menuliskan misalnya Hana, diriku, Hana adalah siswa SMA IPA misalnya, jurusan IPA. Nanti kamu tuliskan kira-kira kamu adalah orang yang seperti apa, teman-teman. Bisa dibuat menjadi satu paragraf singkat seperti ini. Itu adalah salah satu cara untuk mengenal diri kalian dengan lebih lanjut begitu. Gimana kira-kira bisa nggak nih teman-teman di rumah bikin paragraf sendiri seperti ini untuk membantu memvisualisasi kira-kira aku tuh orangnya seperti apa sih begitu. Oke, nah coba kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita udah tahu nih, aku adalah orang yang seperti apa. Hal kedua yang menurut Kak Hana kita harus pertimbangkan ketika memilih jurusan biar lebih mudah untuk kalian adalah mengetahui opportunity dan pilihan-pilihan kalian. In other words, kenali medan yang akan kalian tempuri begitu. So, teman-teman tahu kan kalau perguruan tinggi itu ada 3 tipe macam. Ada yang berbasis akademik, vokasi, dan juga profesi atau spesialisasi. Kalau akademik nih, seperti Kak Hana, Kak Aldi, sama Kak Andre, kita di sini menguasai atau mengembangkan ilmu disiplin sendiri. Jadi aku psikologi banget, Kak Aldi geografi banget gitu. Sangat didalami semua-muanya ya Kak Aldi ya. Dari menghitungnya, hafalannya, sampai ke sejarah-sejarahnya, kita mendalami semua ilmu itu. Sementara kalau vokasi teman-teman, oh ya, akademik itu seperti S1, S2, S3 ya, sarjana, in other words. Kalau vokasi itu pendidikan D3, D4 misalnya, itu adalah cabang perguruan tinggi untuk penguasaan keahlian terapan. Contoh keahlian terapan tuh apa sih, Kak? Misalnya kalian pengen jadi makeup artist. Makeup artist itu adalah skill yang membutuhkan skill terapan, dan itu kalian bisa pelajari di pendidikan vokasi, begitu. Jadi, kalian lebih siap bekerja. Sementara kalau teman-teman di akademik ini biasanya akan lebih ilmuwan sekali, begitu banyak baca buku, melakukan banyak penelitian, dan sebagainya. Kalau yang tipe ketiga, profesi atau spesialisasi, itu hanya bisa kalian tempuh jika kalian sudah mengambil sarjana atau tipe pendidikan akademik. Kalau kalian ingin jadi dokter atau kalian ingin menjadi dosen seperti Kak Aldi bilang tadi ya, itu harus mengambil profesi spesialisasi, dan di sini harus kalian tempuh nih pendidikan akademik kalian begitu. Nah, di sini adalah tipe-tipe perguruan tinggi. Apa kalian tahu perbedaan di antara 4 tipe sekolah ini? Ada universitas, ada institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Mungkin yang paling kalian kenal tuh universitas ya teman-teman. Seperti UI, begitu ya. Universitas Indonesia. Jadi universitas itu teman-teman,
menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi. Jadi UI ini nyelenggarain dua-duanya nih, ada D3 dan juga ada sarjana. Dan untuk universitas dia itu memiliki beragam rumpun ilmu. Sementara institut sama menyelenggarakan akademik dan vokasi, tapi fokus pada satu jenis keilmuan saja. Contohnya apa nih? ITB atau Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau teknologi nih, berarti ITB memilih untuk fokus pada keilmuan saintek nih. Jadi semua yang teknologi-teknologi digarap sama ITB. Tapi ITB nggak punya jurusan sosial humaniora begitu. Kecuali yang baru ya, yang SBM tuh, yang Business and Management baru. Jadi dia mulai merambat mengambil fakultas baru ya ITB ini. Tapi institut-institut lainnya itu seperti Institut Teknologi November, kayak aku salah ngomong nih, tapi ITS ya. ITS, ada berbagai institut juga di daerah Indonesia lainnya. Kemudian ada tipe sekolah ketiga, yaitu sekolah tinggi. Di sini sekolah tinggi itu sama menyelenggarakan akademik dan juga vokasi, tapi bedanya dengan institut dan universitas, dia hanya terdiri dari satu fakultas. Jadi misalnya ada fakultas teknik di sekolah tinggi sesuatu. Jadi benar-benar satu jurusan aja yang dia rumpuni begitu. Yang paling terkenal sekarang adalah relations. Di sini membahas Jadi London School of Public Relations di sini fokus pada hubungan internasional gitu yang ada. Kemudian ada juga sekolah politeknik. Nah, di sini sekolah tinggi politeknik itu hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Berbeda dengan sekolah tinggi, institut, dan juga universitas begitu. Nah, di sini tergantung teman-teman ingin menjadi apa profesinya. Kalian harus bisa memilih tipe sekolah yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Gitu. Jika teman-teman ingin fokus di misalnya public relations saja, pilihannya antara ke sekolah tinggi atau ke universitas begitu. Atau mungkin kalian ingin ngambil ke teknik bisa universitas, institut, atau sekolah tinggi tertentu begitu. Satu tipe sekolah lainnya adalah sekolah akademi. Mungkin teman-teman cukup familiar ya dengan akademi polisi, akademi militer. Di situ mereka akan lebih fokus lagi. Tapi teman-teman pasti hanya akan menjadi polisi atau menjadi tentara begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Pilihan-pilihan teman-teman sejauh ini. Nah, wah sekarang kok makin banyak Kak kotak-kotaknya begitu kan. Nah, di sini adalah beragam rumpun ilmu yang bisa teman-teman pilih. Ini sesuai dengan penumpunan ilmu yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi ada berapa nih? Ada 11 rumpun ilmu yang beda. Ada MIPA itu geografi, matematika, begitu ya. Kemudian ada juga rumpun ilmu tanaman. Tanaman di sini ada pertanian, kehutanan. Di sini spesialisasi itu universitas yang kakak tahu itu IPB ya. IPB itu spesialisasi jurusan dan keilmuan tanaman begitu. Kemudian ada juga hewani. Hewani di sini itu berarti veterinarian atau jadi peternak juga bisa begitu. Kemudian ada kedokteran juga banyak sekali spesialisasinya begitu. Bisa jadi perawat atau jadi dokter begitu. Kemudian ada rumpun ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan di sini berbeda ya dengan kedokteran. Jadi contohnya untuk isu COVID nih teman-teman. Yang COVID sebenarnya itu tanggung jawabnya dokter atau orang kesehatan ya? Kesehatan ya. Di situ orang-orang yang mempelajari tentang COVID tuh ahli dari kesehatan, bukan dokter. Itu dua rumpun yang berbeda begitu. Ada juga rumpun ilmu teknik, di sini cukup hits pasti ya, teknik elektro dan sebagainya. Arsitektur juga termasuk teknik dan sebagainya begitu. Kemudian ada rumpun ilmu bahasa, di universitas biasanya sastra ya. Ada sastra dan juga ada ilmu pembukuan, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ada sosial humaniora, contohnya adalah psikologi ya. Ada psikologi, kemudian ada juga ilmu politik, hubungan internasional, dan sebagainya. Ada hukum juga, jangan lupa hukum. Kemudian agama dan filsafat, betul sekali, agama dan filsafat ada rumpun ilmunya sendiri teman-teman, atau biasa dikenal sebagai teologi.
agama, dan itu konsentrasinya sesuai dengan agama-agama yang kalian pilih, begitu. Kemudian ada rumpun seni, desain, dan media, seperti jurusan komunikasi, jurusan interior design, dan sebagainya, graphic design, begitu. Dan ada juga nih yang juga sangat banyak peminatnya ya, itu adalah rumpun pendidikan. Kalau teman-teman pengen jadi guru, rektor, atau mungkin bekerja di Kementerian Pendidikan, maka jalur pendidikan adalah jalur ninja kalian. Begitu. Banyak sekali ya teman-teman. Jadi, nah di sini pasti teman-teman berpikir, kayaknya aku tertarik setidaknya 1, 2, atau 3 rumpun deh Kak. Aku bingung nih gimana cara milihnya begitu. Nah, don't worry. Jadi kalau kalian bingung, kira-kira ini karir yang aku pilih sekarang cocok nggak sih buat aku begitu? Bener nggak sih? Dari sekian banyak pilihan yang aku pilih, apakah yang aku pilih itu betul? Pasti ada beberapa teman-teman yang ragu begitu kan, atau mulai berpikir apakah aku harus berpikir 2 kali nih untuk memilih karir ini begitu. Nah, kalau kalian bingung, coba kita kembali ke slide pertama dari presentasi ini. Kembali lagi ke sini. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian ingin mengambil perguruan tinggi? This is it. Kalian mencari pola pikir, berkomunikasi, dan juga merealisasi mimpi kalian. Nah, teman-teman di sini kakak ingin nekenin aja sih, kenapa kakak naruhnya rumpun penjelasannya, bukan jurusan spesifik, karena ada di bawah rumpun itu akan ada banyak lagi ya jurusan-jurusannya, Kak Andre, Kak Aldi, akan ada. Jadi di sini aku ingin menekankan aja sih teman-teman, kenapa aku nggak nge-share jurusan-jurusan, tapi lebih ke rumpun, karena menurut Kak Hana nih, kita jangan membatasi diri kita untuk bisa merealisasikan mimpi kita hanya melalui satu jurusan saja begitu. Oh, aku ingin membuat teknologi maju gitu kan, ya sudah berarti saya harus teknik elektro begitu. Kalau nggak teknik elektro saya nggak mau begitu. Nah itu menurut aku cukup sempit ya dengan pola pikir seperti itu. Jadi kita harus pahami kalau perumpun itu menggiati ilmu yang sama-sama teknik, tapi berbagai aspek yang mereka akan teladani begitu. Jadi kalau untuk elektro mungkin untuk bagian kelistrikan, untuk teknik mesin lebih ke mesinnya begitu. Jadi teman-teman jangan terlalu terpaku dengan satu jurusan yang spesifik, kecuali psikologi ya, karena hanya ada satu jurusan di satu fakultas. There's no other option begitu kan. Tapi untuk rumpun-rumpun ilmu lain, kakak saranin untuk mulai berpikir dengan lebih terbuka dan fleksibel. Karena selama kalian masih di rumpun yang sama, realisasikan mimpi kalian dari berbagai macam cara. Seperti tema webinar hari ini ya, ada banyak banget jalan menuju Roma atau menjadi maba. Kayak you can choose any path, bisa memilih untuk jalur apa saja, dan tetap bisa merealisasikan mimpi kalian, kurang lebih begitu. Dengan catatan, tetap ada di rumpun yang sesuai ya teman-teman. Kalau kalian ingin berkreasi di bidang keilmuan kesehatan, itu ada banyak banget tuh pilihan jurusannya, berarti pilih di sekitar rumpun tersebut. Atau kalau kalian ingin di area teknik, ada banyak banget tuh jurusan-jurusannya, dan kalian bisa pilih lagi begitu. Nah, terakhir kakak ingin menutup presentasi, nggak singkat sih ya, presentasi mengenai tips memilih jurusan ini dengan suatu cuplikan video. Mana dia? Oh iya, ini ada contoh-contoh orang-orang keren nih. Seperti yang kalian bisa lihat, ada Rich Brian, keren banget ya, rapper yang mengglobal. Ada Kak Belva Devara, penemunya Ruang Guru. Ada Kak Dian Pelangi, fashion designer dari Indonesia yang sudah sampai New York Fashion Week, keren banget sih enggak? Dan ada Pak Khairul Anwar yang juga telah invent teknologi 4G di HP. Jadi HP kita yang 4G ini Pak Khairul Anwar nih yang memiliki paten untuk menemukan teknologi tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, mereka dari berbagai rumpun ya teman-teman, dan jika kalian bisa menekuni dan juga sabar dalam mengembangkan keterampilan kalian dan juga tidak lupa dengan tujuan-tujuan kalian, mudah-mudahan nih teman-teman yang ada di sini semua bisa mencapai mimpi
sesuai dengan mimpi teman-teman masing-masing. Karena kalau menurut Kak Hana sih, semua ilmu itu keren, semua profesi itu keren selama teman-teman ini bisa mau berkomitmen untuk bertekun dan juga terus belajar di rumpun ilmu pilihan teman-teman masing-masing begitu. Nah, tapi teman-teman terkadang kita nih kalau mengejar mimpi itu suka lupa ya untuk menikmati prosesnya. Aku pernah di posisi kalian juga. Dulu aku saking fokusnya dengan masa depan, kakak tuh lupa untuk menikmati masa ini, the present gitu, masa kini saat ini. Kita bisa menikmati udara segar, bisa juga makan enak, juga bercengkrama dengan keluarga. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang harus, perguruan tinggi itu meaningless lah kalau kita tidak bisa menikmati semua proses dalam keseharian kita. Jangan teman-teman sampai burn out lah kasarnya gitu. Mungkin aku bisa share sedikit ya, cuplikan dari film favorit belakangan aku. Namanya Soul. Teman-teman mungkin pernah nonton ya film Soul, yang filmnya Pixar. Coba kita lihat bersama ya teman-teman. Ini adalah quotes yang aku suka banget dari filmnya si Soul. Wait. Thanks. 1 second. Thanks. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. But I do know. I'm gonna live every minute of it. Nah, kalau aku terjemahin yang tadi dia omongin, bagaimana kau akan menghabiskan hidupmu? Dan dia menjawab kembali ya, I'm not sure, aku nggak yakin begitu. Dia nggak yakin arah yang akan dia jalani seperti apa. Tapi yang aku tahu adalah aku akan menikmati setiap menit dari kehidupanku begitu. Karena teman-teman, yang penting banget kita sadari, perguruan tinggi itu satu langkah atau hanya satu bagian dari kehidupan kita seutuhnya, teman-teman. Jadi it's not the end of the world kalau teman-teman merasa kalau aku tidak masuk ke PTN impianku, aku nggak masuk ke jurusan impianku, karena it's a part of life. Ini bagian dari kehidupan kita, teman-teman. Hanya satu level lah, hanya 1 dari 10 mungkin dari kehidupan kita secara keseluruhan, dan it is not worth it being untuk sedih secara terus-terusan begitu karena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita begitu. Jadi yang aku ingin tekankan teman-teman, be mindful of your choices. Jadi sadari dengan penuh pilihan-pilihan teman-teman ketika ingin memilih perguruan tinggi, karena setiap pilihan, apapun pilihan yang kita ambil itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita siap untuk menerima konsekuensi tersebut. Kita nggak ada yang pernah siap ya dengan hidup ya, pasti Andre, Aldi. Tapi setidaknya kita dengan kesadaran penuh bisa menyiapkan tanda kutip diri dan lebih siap secara mental begitu. So take your time. Sebenarnya waktunya mungkin dikit ya untuk sampai UTBK, tapi di waktu sedikit ini sampai UTBK, mungkin teman-teman bisa, untuk yang kelas 3 ya mungkin, atau yang kelas 10 dan 11 bisa punya waktu lebih banyak lagi ya. Dan mungkin saranku adalah ambillah semenit 2 menit di hari kalian untuk berterima kasih atas segala kenikmatan yang kalian rasakan di hari ini, apa yang bisa kalian syukuri di hari itu, dan juga dengan tentunya mempersiapkan diri terhadap tujuan akhir kalian. Karena teman-teman, ini bukan sprint ya, tapi ini maraton. Hidup itu maraton. Kalian harus bisa menentukan pace berlari kalian, kapan kalian mengambil nafas, kapan kalian berhenti, kapan mengambil minum dan makan. Hidup is not running in a sprint gitu. Jadi saranku sih mungkin lebih di situ ya, biar kita semua bisa lebih mindful. Dan juga ini quotes lagi dari film yang sama, life is full of possibilities,
you just need to know where to look. Penuh dengan opportunity, kesempatan itu ada. Kalau ada pintu tertutup, pasti ada pintu terbuka, teman-teman. Jadi jangan fokus ke pintu yang tertutup itu kurang. So good luck untuk future endeavor kalian, dan semoga apapun tujuan kalian pada akhirnya bisa tersampaikan dengan baik dan membawa tentunya keberkahan dan kebahagiaan di kehidupan kalian. Oke, kurang lebih begitu sih Di sama Andre untuk presentasinya Keren banget ya Kak Hana nih. dari aku. Sebelumnya Kak Hana ini anak ini banget ya, anak K-pop banget ya. Ketahuan ya. Belakangan ini aja. Ya kira ada startup juga nggak salah tadi ya. Iya, ada startup juga. Aku tadinya aku mau nyari kayak film, tapi gambarnya nggak ada yang HD gitu, jadi aku pakai si startup aja, ya sudah lah ya. Jadi sekarang tadi itu kita udah dengerin ya, banyak keren banget tadi karena ini lebih ke arah bahwa kita nih punya setiap pribadi ini ada yang unik ya kayak setiap orang tuh unik gitu, punya ranahnya masing-masing, entah dia ada di akademik, entah ada yang gaweannya di teknik, ada yang kerjanya di sini tuh. Jadi setiap orang tuh memiliki pribadi-pribadi yang masing-masing ini memiliki keunikan gitu. Jadi teman-teman nih dari Tomo, Gary, Fioni, Afifa, semuanya pokoknya kita ini adalah orang-orang unik yang memiliki kemampuan masing-masing. Jadi explore diri kalian gitu ya. Kenali diri kalian gimana. Jadi banyak ya kayak yang tadi tes-tes gitu yang INTP dan lain. Kalau Ali kalau nggak salah kemarin konsul gitu ya nama ininya. Ya, jadi sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Boleh. Tadi si Gary mau nanya nih Kak, si Gary nih. Oh iya, boleh, silakan Gary. Nanya gini nih, katanya, Kak, kalau misalnya tes kepribadian kita beda sama minat kita bagaimana tuh Kak? Katanya gitu tuh Kak. Oke, jadi menurut aku, tes kepribadian itu adalah semacam kalian kalau nggak enak badan misalnya nih, kalian akan mencoba ngetensi seberapa panas badan kalian begitu kan. Tapi kalian yang benar-benar tahu kalian masih bisa sehat bekerja atau kalian udah benar-benar nggak sanggup dan istirahat, itu hanya kalian begitu. Jadi tes kepribadian kurang lebih fungsinya sama siapa tadi, Gary ya. Jadi di situ kalian lihat nih hasilnya, terus kalian berpikir dari situ, bener nggak sih? Karena namanya manusia, kalau menciptakan sesuatu alat ukur ya pasti ada mungkin error atau mungkin tidak ada sedikit banyak ketidaksesuaian begitu. Jadi di situ tes kepribadian fungsinya itu lebih kayak ngebantu kita buat refleksi atau lebih ada konkret nih, oh kita tuh orangnya kayak gini, terus kamu mikir masa sih gitu. Kalau kalian masih masa sih, bisa refleksi diri atau mungkin menanyakan orang terdekat kalian, misalnya ayah, ibu begitu. Aku orangnya gini nggak sih? Jangan-jangan selama ini, iya bener tuh, tapi kita tuh nggak ada yang sadar karena apa ya, ada quotes juga, kita tuh paling tidak mengenal tuh siapa, paling tidak mengenal diri sendiri terkadang karena kita kurang refleksi diri begitu ya begitu. Tapi menurut aku kalau berbeda jauh, saran aku si minat ini kamu cari tahu lebih lanjut lagi seberapa kamu tahu minat kamu. Kayak contohnya gimana ya? Minat misalnya menggambar. Aku minat dengan desain Kak begitu. Kalau kamu yakin banget kamu minat dengan desain dan kamu ingin berkontribusi untuk masyarakat di situ, menurut aku go for it. Kalau kamu udah sangat sadar dengan konsekuensi dengan mengikuti ini desain dan segala macam, menurut aku kepribadian itu bukan penghalang untuk mengejar minat kamu gitu. Nggak ada tuh kayak hanya orang ekstrovert yang bisa jadi pembawa acara. Enggak juga tuh. Setahu aku Sule tuh introvert loh sebenarnya. Sule yang pelawak tuh is a very demanding job ya. Kalian harus ketemu orang terus, harus ngelawak terus gitu kan. Nah, tapi orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya itu akan membedakan. Maksudnya amin ya pas kita dapat pekerjaan yang pas dengan kepribadian kita gitu. Tapi kalau kita pendiam tapi kita tuh cinta banget dengan jokes stand up comedy,
ya kita mempelajari dan membedakan diri kita dengan diri bekerja kita begitu. Itu akan lebih capek, tapi kalau kita passionnya di situ, menurut aku nggak apa-apa sih, go for it aja. Gitu, Jerry. Semoga menjawab ya. Atau ada pertanyaan lanjutan juga boleh. Gimana jadi udah cukup apa gimana jadi? Jadi gitu tuh ya tadi kata Kak Hana bahwa mau siapapun kalian, mau kalian introvert, extrovert, kalau public speaking itu ke arah skill ya Kak ya, itu bisa diasah sama kita. Skill bisa diasah, betul sekali Aldi. Bener. Terus ada Bukan pertanyaan perhalan lain? kok. Benar tuh. Dari Tomo, dari Hasna. Yoni. Bisa Hasna di- kayaknya tadi nge-direct message aku ya. Aku iya. begitu. Itu ingin bertanya kah Hasna atau bagaimana? Ya silakan Hasna. Boleh banget, boleh di-unmute atau boleh di-chat di kolom chat juga boleh. Boleh, gak udah nggak semua malu ini kan kita kan benar-benar cari ilmu ya kan. Betul banget, santai banget kok teman-teman. Ya kalau misalkan belum ada pertanyaan, aku ada pertanyaan nih Kak buat Kak Hanan nih. Oh, oke. Baik, boleh Aldi. Jadi gini Kak, ini kan mahasiswa semester 2 ke 4 6 itu kan lagi hektik-hektiknya ya, lagi sibuk-sibuknya. Dan ada fase di mana aduh, gue salah jurusan. Banyak yang gitu ya. Itu Oh gimana begitu. tuh Kak? Salah jurusan ya. Jadi ketika sudah menjalani gitu, aku kira aku anak IPA gitu ya dia. Iya, Tapi benar. ketika di akhir jalan, aduh salah nih begitu. Nah untuk anak IPA di Indonesia ya terutama, jangan sedih, kalian masih bisa lintas jurusannya. Masih dianggap anak-anak IPA tuh mengambil pilihan jurusan IPS masih dianggap mampu gitu. So sebenarnya technically kalau anak IPA tuh optionsnya lebih banyak dari anak IPS kalau di Indonesia begitu. That's how it is gitu. Tapi kalau untuk anak IPS, tapi dari teman-teman aku ya, biasanya kalau anak IPS itu dengan penuh kesadaran sendiri tuh untuk apa namanya memilih jadi IPS. Jadi jarang banget anak IPS yang ingin lintas jurusan begitu. Benar. So kalau di kita masih bisa ya dia kayak, aduh di last minute ganti gitu masih bisa kalau di Indonesia gitu ya. Benar. Ya. Oh ini kayaknya Gary ada pertanyaan lagi ya. Ya nih Kak, kata si Gary tadi, nah jadi Gary ini kan gap year. Tahun ini kalau misalnya nggak lulus SBM dan Mandiri itu bagaimana Kak? Oke, jadi ini aku belajar dari beberapa temanku ya. Aku punya beberapa teman, 2 teman lebih tepatnya. Dia tidak keterima SNMPTN, SBMPTN juga tidak diterima, Mandiri pun tidak dapat waktu itu. Dan dia ada gap year setahun, dan ada juga temanku yang gap year 2 tahun waktu itu. Karena dia pengen banget, kekeh banget sama satu jurusan ini. Dia ingin jadi anak kedokteran waktu itu. Dan sudah 2 kali ikut SBMPTN pun, dan Mandiri tetap tidak dapat. Begitu. So, apa yang dilakukan oleh temanku ini? Ada 2 opsi. So, kalian bisa fokus lagi untuk mempersiapkan di bimbel kalau kalian pengen banget nih. Cuman kalian harus aware dengan chances atau kesempatan kalian. SBMPTN setauku maksimal 3 kali ya tahun ini ya untuk ngambil. Kayak kalau udah gagal. 3 kali kan ya kalau tidak salah. Ya, nah, itu kalian harus bisa menaruh deadline. Kalau misalnya nih, oh tahun ini aku nggak keterima. Tahun depan masih mau coba lagi, oke, that's fine. Tapi untuk yang ketiga, mungkin kalian harus mencari jurusan yang masih di rumpun yang sama, tapi kompetisinya tidak sesengit dari jurusan yang kalian inginkan begitu. Lalu selain itu, in that time di rumpun dia gap year itu, selain dia mempersiapkan untuk kuliah gitu di bimbel, dia juga memvariasikan kegiatan dia, Gary. Jadi dia banyak ikut workshop, banyak ikut pelatihan, dan juga volunteer untuk memperbanyak pengalaman yang bisa mengkompensasi di tahun itu dia gap year begitu. Jadi meskipun dia gap year, aku bukannya nggak ngapa-ngapain begitu. And I'm very happy to say bahwa orang ini yang gap year 2 tahun tadi, dan akhirnya dia masuk ke PTN dia yang dia sukai, meskipun bukan jurusan yang dia minati, tapi masih di rumpun kesehatan, di kesehatan masyarakat, dan sekarang dia bekerja di PBB, di United Nations. Keren banget nggak sih? So, jadi menurut aku, apapun yang apa yang terjadi begitu, selama kalian menggunakan waktu kalian dengan sangat baik, sangat possible kok. Karena
hidup itu tidak linear begini ya teman-teman. Hidup tuh begini kayak tarian Bali begitu. So yang paling penting itu adalah kegigihan kalian, tidak putus asa gitu. Benar-benar. Jadi Mantap banget ya Kak Ana ya. oh iya. Ini ada 2 pertanyaan aja nih Kak. Tapi sebelumnya Oh saya iya baik. ikut menanggapi bahwa setiap manusia kan ada obstacle ya kayak ada hambatan-hambatan. Betul sekali. Jadi apapun itu ketika itu rezeki kalian, mau siapapun saingan kalian, mau presiden saingan kalian yang menang kalau misalkan itu rezeki kalian. Benar ya Kak Ana ya? Betul sekali Aldi. Jadi bersedih boleh, itu sangat manusiawi Aldi ya. Kita merasakan sedih ketika kita merasa gagal, tidak cukup, tidak dapat mencapai mimpi kita begitu ya. Tapi kita harus segera bangun, mengakui kalau itu adalah bagian dari proses begitu. Ini adalah proses, ini bukan akhir dari jalanku, aku masih bisa menjadi lebih baik begitu. Jadi dengan mindset aku masih terus berkembang begitu. Karena manusia itu dinamis banget gitu. Betul. Kan banyak Kana ya. Kana nih banyak banget nih kayaknya pengalaman gagal, pengalaman sukses ya. Waduh. Wah enggak juga, kok aku banyak belajar dari teman-temanku juga. Ini ada 2 lagi nih dari Kak. Iya. Dari Tomo Bauno ya. dan Portia. Kalau dari Tomo, halo Kak, adakah rekomendasi untuk beasiswa dalam negeri? Dan dari Portia, Kak, halo Tomo. Cara nyari minat bakat kita gimana ya Kak? Oke. So, jadi begini. Jadi Tomo, kalau yang aku bisa rekomendasi untuk kamu untuk dapat beasiswa dalam negeri, ada LPDP. Teman-teman pernah dengar LPDP? Itu beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kita nih. Dia membiayai biaya kuliah, memberikan uang saku, dan juga memberikan uang untuk akomodasi dan transportasi. Kurang apa lagi coba? Oh, ini Hasna lagi share screen. Oke. Iya, jadi di situ di LPDP itu kalian akan dipenuhi lah kebutuhan-kebutuhan finansialnya dari Kementerian Keuangan. Selain itu teman-teman, sebenarnya ada juga nih opsi ketika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi kalian, ada juga nih beasiswa yang diberikan oleh universitas. Kalau di PTN itu namanya bidik misi setahu aku. Di bidik misi temanku sama sekali nggak bayar uang biaya kuliah, SPP kuliah sama sekali nggak bayar. Selama kalian menyatakan kalau kalian memang tidak mampu, dilihat dari latar belakang keluarga kalian, pendapatan orang tua kalian, seperti itu. Itu ada fasilitasnya di berbagai universitas negeri, setahuku, dan swasta juga. Tapi kalau misalnya beasiswa karena prestasi, setahuku juga ada. Jadi kalian bisa apply beasiswa sendiri, tapi ada prasyarat. Jadi IPK kalian harus harus stabil begitu. Tidak boleh di bawah berapa selama 4 tahun kalian kuliah. Itu di dalam universitasnya begitu. Selain itu juga ada banyak banget perusahaan-perusahaan yang memberikan beasiswa teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan semacam sebesar Jarum, yang perusahaan rokok, perusahaan terkaya di Indonesia, itu mereka banyak mengeluarkan dana CSR atau dana bantuan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkuliah di sini. Jadi itu biasanya tahapnya mirip ya teman-teman. Kalian memberikan suatu proposal atau esai, lalu kalian ajukan ke perusahaan tersebut. Itu juga bisa. Kalau kalian ingin lihat laman-laman beasiswa, bisa kalian ketik. Kalian bisa cari di websitenya Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu kalian bisa cari tuh, ada tabnya sendiri untuk beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri begitu. Kurang lebih gitu sih. Tapi yang aku rekomen banget LPDP sih. LPDP tidak ada obat. Sangat mantap. Kalian dibiayain kuliah, dapat uang saku dan juga akomodasi dan juga transportasi setahu aku. Bahkan uang riset kalau kalian skripsi nanti kalian butuh uang ya. Nah, LPDP ini bahkan memberikan bantuan dana untuk skripsi kalian ini kalau kalian tertarik begitu. Mantep banget deh LPDP. Ibu Sri Mulyani hebat banget, keren. Gitu. Ini kurang lebih gitu Tomo. Ada pertanyaan lanjutan nih Kak, katanya Kak, dari Geli yang Portia. Kalau dari Geli Kak, beda beasiswa kartu Indonesia KIP sama beasiswa LTMPT itu apakah? Itu sama Portia. Maaf Kak, mau bertanya lagi berhubungan sama beasiswa. Kalau orang yang mampu apakah masih bisa dapat beasiswa? Oke. Jadi
Oh, tapi sebelumnya Portia nanya dulu ya yang cari minat bakat ya. Jadi Portia kalau minat bakat itu ada tesnya sebenarnya. Jadi kalian kalau sebenarnya kalian bisa ke biro psikologi terdekat di rumah kalian dan meminta untuk ikut tes minat dan bakat. Itu juga bisa. Jadi psikolog yang akan ngetes teman-teman. Atau biasanya sekolah juga menyediakan ya tes psikotes begitu untuk melihat minat dan bakat. Kalau misalnya teman-teman sekolahnya tidak menyediakan, bisa pergi ke biro psikologi dan juga untuk tes minat bakat gitu. Tapi kalau ingin yang gratis teman-teman, aku akan coba ketik ya di sini. Namanya tes Riasek. Itu bisa kalian Google di internet. Dan di situ ada tes-tes gratisnya untuk memberikan gambaran kalian kayaknya lebih cocok tipe karir yang seperti apa nih begitu. Dan di situ bisa kalian lihat kira-kira akan cocok pergi ke jurusan mana. Begitu Portia, Portia begitu. Oh, Gary sama-sama. Semangat teman-teman. Aku yakin pasti teman-teman di sini bisa mengejar mimpinya masing-masing ya. Oke, bedanya Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa LTMPT. Bedanya setahu aku itu beda sumber ya. Setahu aku Kartu Indonesia Pintar itu punya kementerian siapa ya di? Aku lupa deh. Jadi mereka tuh sumber dananya beda, Gary, yang aku tahu. Dan di situ kalian mengajukan proposalnya terpisah begitu. Tapi kalau secara benefitnya, uangnya dapat berapa, atau kelebihan-kelebihan lainnya itu kalian bisa search di website-nya ya. Karena aku belum update, mohon maaf. Aku terakhir kali update tuh masih 2 tahun yang lalu ya, waktu masih kuliah. Dan setahu aku Kartu Indonesia Pintar itu untuk anak-anak SMA ke bawah, Gary. Jadi untuk pendidikan perguruan tinggi negeri itu kayaknya masih belum bisa ya menggunakan Kartu Indonesia Pintar begitu. Tapi mungkin bisa dicek lagi ya, siapa tahu aku sudah tidak update dan salah. Jadi perihal menjawab itu, jadi pas tahun aku ya Kak, pas tahun lalu kalau nggak salah. Jadi sekarang bidik misi itu diganti jadi KIPKA malah, jadi KIP kuliah. Jadi oke. Diganti ya? jadi bidik misi Oke. disatuin sama KIPKA. Jadi nanti kamu Gary daftar deh sekarang, kalau misalkan kamu sekarang langsung aja daftar, nanti kan pas sudah diterima dan pemilihan UKT, nanti di situ kamu di research tuh, diteliti tuh rumah kamu gimana dan lain-lain, dan apakah kamu nanti layak dapet KIPKA gitu. Soalnya teman-teman aku banyak banget yang dapet KIPKA. Aku sendiri nggak dapet KIPKA karena aku telat. Aku udah masuk, ditanya kan, Aldi pakai KIP gak? Enggak. Ya mahal deh. Pas ditanya, emang wajib ya? Wajib tahu setiap siswa. Ya sekolahku telat ngasih tahu. Jadi benar-benar rugi. Jadi beasiswanya harus cari sendiri deh. Betul. Jadi siapa cepat dia dapat banget nggak sih Aldi? Sistemnya. Bener. Siapa cepat dia dapat. Mau bahasanya kalau bidik misi atau KIPKA itu mau kamu dari yang mampu, dari yang nggak mampu, dapat kok biasanya. Soalnya tapi ada bagian-bagian yang mungkin kok segini dan ada syarat-syaratnya juga kayak gitu. Intinya kalau masalah perihal beasiswa itu nggak bakal kehabisan karena ya. Betul banget. Beasiswa ada macam-macam juga ya, Aldi tipenya. Ada beasiswa yang memang untuk yang kurang mampu, ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, ada banyak banget tipe-tipenya teman-teman, dan udah banyak banget sekarang bantuan dana sumbernya bisa dari swasta, dari pemerintah, atau bahkan dari universitas itu sendiri. Selama teman-teman aktif mencari sih di website officialnya masing-masing, setiap sumber itu pasti ada update-annya begitu. Dia jangan sampai takut. Kalau untuk perusahaan swasta tadi namanya CSR ya. Dan setiap perusahaan itu wajib mengeluarkan uang CSR-nya untuk bangsa Indonesia ini. Wajib. Bangsa Indonesia. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya teman-teman perihal biaya. Jadi kalau aku sangat kurang suka nih kalau orang bilang tuh kuliah itu untuk orang-orang yang punya duit. Enggak banget enggak sih Kak? Karena udah nggak relevan sekarang ya Aldi ya. Bener, mau siapapun juga bisa kuliah. Karena juga kan sekarang kan kalau misalkan kita nggak dapat KIP, kita bisa ngajuin banding, bisa pengajuan pengambilan UKT dan lain-lain kayak gitu. Jadi pokoknya kalian pikirin dulu dah, kalian mau kuliah mana. Kalau perihal masalah biaya, apapun bisa, pokoknya bisa. Kalau jadi aku punya cutting, beliau ini ketua BEM kan, dia jadi beliau pas masuk UNES pertama kali beliau ngutang UKT itu ke guru-gurunya. Jadi beliau yatim dari umur 5 tahun.
beliau tuh salah satu role model aku yang bahwa uang itu nggak penting kalau misalkan apa yang dimau itu ada, tekadnya ada gitu. Yang penting kita mimpi dulu deh, karena insya Allah semuanya Betul bakal banget, ke insya bawah. Allah. Hmm, Betul. Betul sekali teman-teman, pemerintah, orang-orang sekitar kalian tuh pasti ada jalan sih menurut aku. Kayak sekarang tuh jalurnya ada banyak banget untuk dapat bantuan dana, terutama karena pendidikan itu teman-teman salah satu bukan industri, salah satu aspek di negeri ini yang sangat penting. Jadi jangan pernah takut untuk kehilangan support secara dana. Jika kalian merasa kurang mampu untuk bisa afford, untuk bisa memenuhi kebutuhan kuliah kalian, karena kuliah pasti mahal ya, selain SPP juga kalian butuh beli buku ya, buku. Dan juga untuk beberapa rumpun ilmu lain pun kalian juga butuh beberapa alat ya. bener nggak? Mungkin Aldi bisa cerita tuh alat-alat tuh dari geografi begitu. Atau Sangat lah. mungkin kan sangat butuh beli software sekarang di zaman IT dan teknologi kan butuh laptop yang bagus gitu kan. So kuliah itu sangat memakan biaya. Itu aku setuju banget. Dan tapi jangan takut karena aku punya seperti yang Kak Aldi juga ya. Aku punya beberapa teman-teman yang juga dari latar belakang kurang mampu untuk bisa afford fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, tapi mereka selalu mendapatkan bantuan dana, teman-teman. Dan bantuan dana itu ada banyak banget tadi, yang seperti yang tadi udah diceritain dari Kak Alti, ataupun aku yang sudah sebutkan tadi gitu ya. Ada Yes. dari pemerintah, swasta, ataupun dari universitas sendiri. Kalian bisa meminta informasi lebih lanjut sebenarnya ke guru BK kalian, kalau kalian masih SMA ya. Guru BK kalian itu biasanya punya tuh informasi, bank-bank informasi, jalur-jalur beasiswa apa saja yang bisa kalian batu apply begitu. Benar. So, Jadi gunakanlah fasilitas kalian di sekolah, guru-guru kalian. maksimalkan ya kayak. Jadi inti dari hari ini bahwa selain kita bisa menentukan jurusan kita juga dikasih tips biar kalau kuliah itu gimana juga bisa ya kayak. Jadi pokoknya kalian berusaha dulu aja. Jadi gimana nih closing statement dari Kak Hana untuk menutup? Closing statement ya. Aku ada quotes dari novel yang aku suka banget. Namanya Manjada Wajada. Siapapun yang berusaha, ia yang akan mendapatkannya begitu. Karena sebagai yang aku cukup religious juga ya, untuk agama apapun lebih tepatnya. Ada hal yang manusia bisa kontrol, tapi ada juga hal-hal yang di luar kontrol kita begitu. So teman-teman, fokus pada hal yang bisa kalian kontrol menurut aku. Untuk hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol, wallahu alam, Tuhan yang akan membantu begitu ya. Diserahkan kepada Tuhan kalian, teman-teman, dan insya Allah mudah-mudahan akan diberikan jalan untuk mencapainya begitu.